Nama saya Monika Sokoy, saya dari Jayapura, dari Papua, khususnya dari Sentadi. Perkenalkan, nama saya Yuswa Gultom, biasa dipanggil Gultom. Saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Halo, nama aku Sekar Cendana, biasa dipanggil Nana. Aku lahirnya di Malang, tapi aku tinggalnya di Batu. Jadi aku suku Jawa. Nama saya Charles Tomedon. Saya lahir dari Bandung. Tapi saya punya darah campuran dari NTT dan Malang. Oke, nama saya Abdiar Remalia. Saya berasal dari Kupang. Mungkin teman-teman pernah tahu sumber air Sudekat. Nah, beta berasal dari sana. Kalau menurut saya sendiri, rasisme itu kayak sikap menyinggung, bahkan menghina ras seseorang. Kalau menurut saya rasisme itu adalah satu perbuatan di mana kita menghina, melecehkan, menyinggung, bahkan membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya kayak mungkin dia punya warna kulit yang berbeda dari kita, atau rasnya beda, sukunya beda, atau agamanya beda. Ya seperti itulah. Menurut aku rasisme itu gimana ya? Sikap seseorang di mana dia itu merasa bahwa sukunya atau golongannya itu lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain. Jadi biasanya orang yang rasisme itu suka ngebully temennya gitu loh. Kayak, hitam kamu. Kayak gitu. Rasisme adalah tindakan yang membeda-bedakan satu orang dengan orang lainnya hanya berdasarkan minoritas. Jadi seperti satu orang ini kebanyakan, ambil kata lah, putih gitu. Terus ada yang satu golongan lagi yang kulitnya agak berwarna seperti saya. Itu mendapatkan sebuah rasisme dengan perkataan yang sangat menyakitkan mungkin bagi sebagian orang, seperti ya kamu hitam, kamu bisa apa gitu. Rasisme itu suatu tindakan penghinaan, suatu tindakan yang memisahkan kita dari diri kita sendiri. Jadi rasisme itu kita melihat orang hanya dari kurangnya saja dan kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kelebihan dari orang tersebut. Jadi waktu itu di dalam kelas saya sendiri itu ada anak yang tanya, kenapa sih orang Papua tuh selalu kalau mau terima pelajaran apapun itu selalu lambat untuk terima. Terus membacanya juga masih ini, tulisannya juga masih kurang. Dan di situ saya bilang, mungkin di sana tuh pengajarannya itu masih kurang, fasilitas yang disediakan juga masih kurang. Terus saya bilang sama mereka, tapi kita kan sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi. Jadi saya bisa buktikan kepada mereka kalau kita sebagai orang Papua juga bisa berusaha untuk menangkap lebih cepat pelajaran yang disampaikan. Pernah, zaman saya waktu masih SMP ya, zaman masih sekolah SMP. Waktu itu hal rasisme yang saya alami ketika misalnya kita membentuk satu kelompok belajar gitu. Nah pada waktu itu teman-teman saya jarang memilih saya gitu, karena mungkin beda dari suku. Karena pada waktu SMP yang Batak itu ya cuma bisa dihitung jari, sisanya itu suku-suku yang lain, jadi mereka membeda-bedakan gitu. Jadi setiap membentuk satu kelompok belajar, saya selalu diacuhkan gitu. Jadi nggak usah deh kelompok sama si Gultom, dia orangnya gini dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau pengalaman dirasisin sih, kalau selama aku sekolah sih kayak nggak pernah ya. Soalnya ya emang temanku ya kebanyakan orang Jawa juga. Tapi kalau masuk ke dunia kuliah ini kan teman-temannya tuh nggak dari Jawa aja. Jadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta juga, dari Sumatera, ya pokoknya macam-macam gitu. Jadi kayak biasanya tuh aku ya gitu, kalau misalnya kelompokan atau yang lainnya gitu kayak biasanya dihina gini. Duh kamu itu orang Jawa, lemot, gak bisa tak-tek, kayak gitu. Padahal ya aku ya merasanya kayak udah biasa aja. Kalau aku ya kerja ya emang kayak gitu, gak ada harus tak-tek atau gimana. Kalau pengalaman rasisme saya sejak dari SMP karena saya di negeri.
walaupun saya punya keturunan Jawa dan NTT, tapi kebanyakan bisa dilihat sendiri lah, saya punya tubuh yang agak gelap. Itu yang menjadikan orang-orang melihat saya, kamu hitam. Bahkan ada satu orang yang memulai untuk berbuat rasis, seperti saya dipanggil Paci, padahal saya asli dari Jawa, seperti itu. Ada satu rasa ingin melawan, tapi mereka itu orang yang banyak, satu kumpulan yang mengejek saya dan saya hanya sendiri. Jadi akhirnya rasanya minder, buat apa ngelawan lagi, karena gak mungkin bisa seperti itu. Mungkin saudara atau teman-teman pernah dengar lagu Maluku dari Ambon. Ketika itu waktu itu saya SMP, saya ingat saya duduk di depan pintu. Pengalaman rasisme yang menurut saya paling keras, paling barbar. Karena waktu itu kami ada pelajaran musik, dan di situ menyanyikan lagu Ayo Mama, di mana pada liriknya mungkin teman-teman tahu. Ayo mama jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Nah, bukan di situ yang dipegangnya, tapi ada satu lirik itu di mana mengatakan sinyo hitam giginya putih. Nah, ketika mereka mengatakan giginya putih, kalian bayangin satu kelas itu langsung lihat ke saya. Dan mereka menyanyikan itu dengan riangnya, dengan senangnya. Guru juga ada di depan. Waktu dulu saya nangis. Saya ingat dulu sekitar jam 9 sampai jam 10, saya sampai ingat jam tepatnya. Dan saya cuma nangis, saya di ujung, saya nggak tahu harus ngapain. Mereka dengan senang nyanyi, tapi saya sendirian nangis. Dan ketika di situ, saya keluar, guru, bayangin guru cewek, nggak ada perasaan sama sekali, nggak ikut keluar. Mas, kamu kenapa? Mereka nggak ikut keluar, guru nggak ikut keluar. Malah disuruh anak-anak nyanyi lagi, nyanyi. Saya nangis, saya keluar, dan selama pelajaran musik saya nggak pernah ikut, saya nggak peduli. Saya sampai waktu kecil itu mikir, buat apa ini? Saya nggak pernah masuk. Saya ingat dulu minggu kedua apa ketiga. Kalian bayangin, dari awal tersebut, saya waktu keluar, saya nggak pernah masuk pelajaran musik itu lagi. Sampai separah itu. Itulah rasis yang telah saya alami. Hai, selamat sore Sobat Sobit Elohim Radio. Kembali lagi nih bersama kita di El Radio, Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Wow. Ken kabarnya beli? Nyapanya ke ini? Ken kabarnya beli? Apa kareba? Baji-baji Ji? Yo apa kabar Rek? Bahasa sendiri tapi susah ya. Mau ikut-ikut bahasa kita ya. Kita di sini udah pakai baju adat. Ya, kita mau karnaval. Enggak ada, udah ada minggu lalu udah. Tapi kita mau bahas topik-topik mengenai apa namanya ini? Ini ada juga ya? Ada juga ya, betul ya? Ada budaya gitu ya? Adat kok ada. Dari mana kan? Bapak? Saya kalau udah lihat ini ya tampilannya, ya kan? Tadi ya? Dari tadi udah di Bali. Oh iya. Beli gimana kabarnya? Ken. Beli. Di jawabannya. Beli di blibeli.com. Mau foto ya? Di Bali? Bali foto. Tidak ikut-ikut saya. Saya dari Sulawesi nih, pakai baju adat Sulawesi. Oke, kalau aku langsung asli dari Jawa Timur. Timuran. Kang Mas gitu ya manggilnya ya. Raka. Harus ya kita juga selain pakai baju ini
representasi Iya. aja sih. Iya. Pakai baju apa namanya adat atau budaya daerah. Iya betul. Tapi sebenarnya kita bisa jadi kita mau nanti ganti pakai apa nanti Arab ya, Saya ya Arab. India. Aku nanti pakai China. Oke. Kasian. Nggak boleh gitu. Udah mulai rasis. Ini nih. padahal belum ini loh, Belum. baru Iya, mulai, iya. ya kan? Ya, Karena malah kita mau bahas apa coba? kita mau bahas sebenarnya bahasnya tentang rasisme. Rasisme. Stop rasisme di antara kaula muda. Kaula Benar, muda yang benar. trendy dan masa kini. Betul. Dan rasisme ini kan topik yang lagi hangat dibahas nih ya. Beberapa betul. waktu belakangan ini tuh ya. Kalau misalkan ngomong soal rasisme memang ya benar. Memang ada satu hal yang ini lagi santer diobrolin ya kan. Ya. Lagi santer apa namanya? Banyak orang yang ngomongin tentang hal ini. Bahkan nih salah satunya ada salah satu kasus juga. Ada kejadian. Ada kejadian. Oke. Di jauh sana. Oke. Oh, Ya kan? jauh Di jauh banget sana. ya. Amerika ya kan? waktu Di itu Amerika. Di situ Ameriki. Keluar lagi jokesnya ya ampun. Ya di Amerika itu ada Iya satu juga kejadian ya kan itu tewasnya seorang orang sana Warga ya negara kan, Amerika. yang namanya George Floyd itu. Nah, Oh. itu ya sempat menjadi perbincangan yang hangat bahkan menimbulkan yang namanya demo protes besar-besaran, Kerusuhan bahkan ya, saya kerusuhan penjarahan di juga Amerika. ya. Iya betul. Karena itu ya mungkin menganggap bahwa dia ini berbeda dari yang lain Harusnya nggak pantas digituin gitu. sebenarnya. Dan kayaknya kasus George Floyd ini tidak hanya terjadi booming di Amerika saja, bahkan memicu perdebatan di seluruh dunia. Soalnya Iya. bikin trending tentang rasisme, trending tentang Save George Floyd kayak Iya, gitu ya. betul. Dan kalau misalnya teman-teman tahu ya, arti rasisme sendiri itu kan sebuah pandangan atau ideologi dari seseorang atau sebuah kelompok yang tidak suka pada golongan atau ras tertentu gitu. Oh gitu. Jadi bahasnya tentang ras ya, namanya aja rasisme ya. Iya. Pasti membahas tentang aku nggak suka sama satu ras ini atau aku nggak suka sama satu ras itu kayak gitu. Ya itu juga apa namanya? Itu muncul dari beberapa penyebab juga. Karena orang punya pandangan seperti itu kan. bener Menurut nggak sih? perspektif Ada masing-masing perspektif ya. masing-masing gitu loh. Terkadang ada dari keluarga. Nah ini juga dari keluarga. Itu Iya, adalah, betul. kelompok kecil dari masing-masing kita kan memang keluarga ya. Jadi di keluarga itu seandainya menganut atau bukan menganut ya, tergolong dari salah satu ras gitu Iya. ya. Dan akhirnya di situ ada salah satu yang perkataan atau doktrin. Sebenarnya bukan doktrin sih sebetulnya itu. Pandangan mungkin ya. Pandangan keluarga atau kelompok kecil itu dan akhirnya anak ataupun anggota keluarga itu menangkap itu suatu doktrin, akhirnya menganggap kelompok yang lain itu nggak bagus. Iya. Yang paling bagus itu memang kelompok apa namanya? Punya diri rasku sendiri. Tapi keluargaku. mungkin Iya. latar belakangnya juga karena kejadian masa lampau ya biasanya. Iya, ya, gitu betul kan. seperti itu. Yang harusnya sih sekarang itu udah nggak relevan sebenarnya harus dilakukan. Benar, Ya. benar banget. Kayak itu. beberapa kejadian yang mereka alami sebagai orang tua di masa lampau itu kan nggak mungkin kan digeneralisasikan di zaman yang sekarang ini kan. Ya. Terus juga ada juga selain dari keluarga, itu juga mungkin bisa jadi dari pemerintah. Apa namanya keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Mungkin kalau dulu ada ya kisah-kisah yang seperti itu ya. Jadi tidak menerima contoh nih apa namanya kulit hitam atau kulit putih. Iya, Akhirnya kan di situ, betul. jadi suatu apa namanya perdebatan atau bahkan ya sebagai contoh kerusuhan George Floyd itu ya. Iya. Kayak mungkin aku pernah baca di salah satu artikel itu ada salah satu perusahaan yang memang dia tidak mempekerjakan orang kulit hitam sama sekali. Iya. Dan dia hanya mempekerjakan orang kulit putih. Dan ini juga kayaknya penyebab rasisme itu juga mungkin bisa dari adat istiadat yang sudah dianut sama orang-orang ya. Iya, apalagi ini guys, kita ini kan tinggal di suatu bangsa yang cukup besar, ya kan? Iya betul. Dan- Dan sukunya itu Waduh. dari Sabang sampai Merauke. Itu beda-beda. Dari Sabang Ih. sampai Merauke. Iya. Terus? Oke, stop, lanjut ya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya. Luar biasa Itu loh. iklan produk mie instan. Mau aku terusin kayak aduh gimana? Terdiri Ya dari ampun. ratusan ribu kepulauan. Iya, gitu kan. dan pastinya kan teman-teman semuanya itu tinggal di lingkungan sekarang tuh tidak hanya dengan satu suku saja pastinya. Saja di kantor itu ya, ada yang dari Jawa ada, dari Batak ada, Ada. dari Bali ada. Terus juga keturunan, maksudnya keturunan Chinese juga ada. Mungkin kayak Mas betul. Adi gini. ya kan? Terus ada keturunan Arab, mungkin ya dari timur. Iya, gitu, dari Tengah. timur. Ada juga Ada, macam-macam. Indonesia ini luar biasa, gitu kan.
Beda kayak mungkin seperti negara-negara yang besar seperti China ataupun Amerika, tapi Indonesia ini kaya akan suku, bahasa dan juga rasnya juga luar biasa. Betul. Dari situ itu akan muncul masalah kalau kita ini salah ucap. Menanggapinya ya, betul. Atau salah ucap, salah pikir apa ya? Salah pemikiran nih. Benar. Aku maunya kumpul sama kelompokku aja deh. Kamu kumpul sama kelompokmu aja. Karena menurut aku kelompokmu itu nggak sama aku kayak gitu. Pernah ada kayak gitu. Iya, betul. Apalagi kita sebagai anak muda ini kental sekali loh guys. Apalagi kalau kita milih teman. Iya, betul. Nah, kamu dari mana? Dari aku sini aja. Aku gak mau temenan sama kamu. Itu kan contohnya kayak gitu ya. Kamu asalnya mana sih? Kita ini kumpul ya ini. Kita bisa bahasa ini ya. Kamu kan gak bisa bahasa kita. Iya. Kamu gak bisa bahasa Jawa. Jangan temenan sama kita. Itu terjadi waktu aku terjadi waktu itu SMP, SMA mungkin terjadi seperti itu. Oh ya. Terus milih pasangan, ya kan? Kita terlalu rasis gitu ya. Karena udah terlalu rasis, akhirnya milih pasangannya pun juga, waduh. Gitu ada sih mungkin adalah beberapa kejadian yang mungkin seperti itu ya. Iya. Hanya ingin dengan beberapa suku atau beberapa ras masing-masing gitu ya. Semakin mengunggulkan dirinya sendiri, mengunggulkan golongannya aja. Nah gitu itu tadi inti pengertian dari rasisme itu tadi ya, karena ada satu golongan yang tidak suka dengan ras tertentu. Tapi nih banyak lah nanti kalau kita mau bahas banyak sih ya. Betul. Tapi sudahlah kita cukup akhiri acara. Wow. Baru dapat 5 menit nih. Belum. Kita akan lanjut. Gitu. Oke. Tapi lanjutnya nanti akan lebih seru. Oh serius? Seseru apa? Aduh penasaran nih kayaknya. Ya, jangan kita akan masuk segmen selanjutnya. Setelah ini tetap di El Radio. Kembali lagi di Elohim Radio dengan tema Stop Sara atau Stop Rasisme. Iya, balik lagi nih di El Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Ya, kita udah ada di segmen apa nih? Segmen Bincang Camu. Camunya sama siapa? Sekali lagi nih bincang camu nih sama siapa nih? Ini Bincang Camu jauh sekali ya. Waduh, mendaki gunung, lewati lembah. Enggak ada. Kita mau kenalan terlebih dahulu lah. Iya, boleh silahkan berkenalan camu kita sore hari ini. Hai. Kayaknya aja ini pasti. Udah di sebelah sana tuh udah sorak-sorai gitu ya. Itu kayak di note C kayaknya ya. Enggak ada. Oh enggak. Ya, nama saya Weni. Iya. Tapi saya biasanya Yeni. ya, hampir mirip. Iya. Adi. Enggak ada. Lanjut. Biasanya ya panggilnya Mami. Oh Mami, berarti kita boleh dong manggil Mami ya? Panggil Boleh. Mami, boleh. Mami minta sangu dong. Ini enggak ada Sudah akhlaknya mau ini. dia. Iya. Lah sama Mami kan tak sangu. Ini enggak ada Tapi akhlaknya ini. Sore ini kita kedatangan Mami Asrama. Iya. Mami Weni. Iya. Wow, biasanya ini jam-jam segini, sore-sore gini biasanya lagi nyuruh ini. Ayo ibadah. Iya, kumpul-kumpul nih, Elmi nih gitu ya. Sekarang dihadirkan di sini nih Maminya. Teman-teman asrama malah antusias banget. Dadah dulu dong sama teman-teman asrama. Ya ampun, kan sih Nana, bukan. Anak-anaknya ada di sana. Iya. Gimana kabarnya Mami? Baik-baik saja. Puji Tuhan sehat-sehat Puji ya. Selalu ceria ya. Selalu Mami ceria. ya. Karena kumpulnya sama anak-anak remaja. Iya. Lihat selalu awet muda. Masih gaul gitu loh ya kan. Luar Iya. biasa. Mami, sore ini Iya. kita akan bahas topik tentang rasisme atau SARA. Sara dan rasisme. Suku dan rasisme sih, lebih fokusnya ke situ sih sebetulnya ya. Kan Mami ini kan ibu asrama. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun? Udah 11 tahun. Wow. Kurang 1 tahun lagi tamat belajar. Kan tamat belajar 12 tahun ya. Wah, sudah 11 tahun ya. 11 tahun. Pasti sudah mengalami lika-likunya menghadapi anak asrama ya, Mami ya. Itu berarti beratus-ratus anak asrama sudah pernah ini. Iya, udah tahu hafal modelnya lah ya. Mungkin 1000 ada lebih. 1000 ada lebih ya. Yang mengenal Mami. Dan mungkin ada anak asrama yang dulu-dulu itu bisa jadi sudah punya anak mungkin gitu ya. Ya, Gitu bisa ya, Ci. jadi. Oh. Luar biasa. Oke. Kita mau tanya-tanya nih, Mami. Kalau sekarang nih, Mami di asrama ada berapa
anak. Setelah mereka ada yang pulang liburan, ada yang sudah lulus itu. Oh iya, tahun sekarang ajaran baru ya. tinggal sedikit. Oh, Sedikitnya tinggal itu sedikit. berapa sih, Abi? Ya 81. Itu banyak. Itu banyak. Iya. Tapi kalau biasanya sedikit- lebih banyak loh Mas. Oh gitu. Totalnya berapa? Kalau sebenarnya kumpul semua kelas 1, 2, 3, SMP, SMA lah bisa. Sekitar 120. Wow. 20 ya. Waduh. Banyak ya. Rame ya. banget ya. Dan itu anak-anak itu kan juga bukan berasal dari Batu saja ya. Iya. Atau Pastinya dari luar. dan rata-rata pendatang gitu ya. Pendatang. Dari mana saja sih, Mami? Kalau boleh tahu? Macam-macam, ada yang dari Papua, ada Papua. dari Jakarta ada. Dari Jakarta ada. Dari Kalimantan ada. Kalimantan. Dari Manado pun ada, Sulawesi, Manado. Makassar. Paling jauh dari Paling jauh dari Sabah gitu ada. Oh dari Sabah. Dari Sabah, Negara tetangga itu ya? Negara tetangga tapi mereka orang Indonesia. Loh, kok bisa? Bisa. Oh iya. Iya, saya Kok nanya. bisa? Jadi dia warga negara Indonesia yang tinggal di Bekerja sana. di sana. Orang tuanya bekerja di Bekerja di sana. Sabah. Oh gitu. Saya mikirnya itu selama ini anak Sabah ya benar-benar dari sana asli ya sana. berarti ya. Oh, gitu Oh bukan ya. gitu ya? Bukan. Macam-macam ya. Macam-macam. Mereka juga punya apa namanya suku ras yang Iya, berbeda-beda, beda-beda. macam-macam gitu ya. Ada yang dari Toraja, ada NTT juga. NTT dari Gitu tuh. timur. Kalau misalkan di asrama gitu ya Mami ya, pernah nggak sih ada yang nggak paham gitu, misalkan nih kan anak baru terus habis itu ngomong berdasarkan dari asalnya masing-masing gitu. Pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak gitu? Pernah. Oh iya. Masih awal-awal dulu gitu ya. Pernah bingung juga. Ini bahasa artinya apa, kan artinya jadinya kita nanya ke anaknya. Oh, Itu gitu. artinya apa sih? Oh. Pakai bahasa daerah. Ya udah di sini pakai bahasa Indonesia aja. Oh iya 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 iya. Tapi Karena mungkin supaya- serunya juga di situ juga ada ya, Mami ya. Misalkan nih saya nggak tahu bahasa teman-teman dari Papua, bisa diajari juga bahasanya ini apa Oh, gitu akhirnya kan. belajar. Akhirnya belajar saling kan. belajar Iya. setelah berkumpul bersama Benar. gitu. Kalau Mami, kalau orang itu kan macam-macam nih kumpul jadi satu, nggak mungkin dong nggak ada masalah, Nggak ada hubungannya. konflik. Kita aja yang kadang berdua aja ada masalah gitu ya. Kenapa cuma berdua? Kenapa Enggak, mesti maksudnya- Ini kan berdua? ada berempat. Iya kan? Itu sama Kita kan krunya bukan di belakang pasangan. juga ada. Iya, Berdua. iya. Itu aja ada masalah. Apalagi kalau itu sampai 120 orang dengan berbagai macam suku, Latar belakang. ras, latar belakang dan asal gitu ya. Oh gitu. Pernah nggak sih ada masalah? Ya Mami? pastinya pernah ya. Masalah, tapi nggak sampai masalahnya tuh sampai rasis banget gitu, enggak. Ya, gitu ya. Tapi ya pasti ada masalah. Tapi intinya itu ya kita itu menganggap, memandang mereka itu unik gitu. Oh gitu. Wow. Karena bermacam-macam suku, ras yang ada di asrama. Nah kalau kita bayangkan kalau misalnya kayak saya gini, Chinese gitu. Coba semuanya itu Chinese. Ya, Ya akhirnya kayaknya paham nggak ya, berwarna ya, gitu Iya. ya, satu warna saja. Satu warna. Tapi kalau coba ada Chinese, ada Batak, ada Jawa, ada Papua, lah itu kan Rame. Dan kita bisa kenal banyak gitu ya. Wah. bisa membentuk satu seru akhirnya jadinya ya. keseruan. Waduh. Gitu tuh Jadi- kalau misalkan di asrama nih satu kamar nih ya, berarti enggak ini kan ya, enggak Nggak, mungkin nggak ini mungkin teman-teman cuma yang di teman-teman yang dari Papua satu aja daerah misal, saja, gitu kan nggak, enggak ya. nggak. Campur. Tapi mereka gitu. campur. Gitu ya. Tapi pasti di awal waktu mereka masuk atau akhirnya kan kalau aku gitu mungkin ya tiba-tiba aku jadi anak asrama kan gitu, aduh kaget kan, waduh ini macem-macem banget ini di asrama gitu. Ada nggak sih kayak seandainya kayak bukan pembelajaran sih, jadi kayak sebagai orang tua memberikan Mami, papi nih. nasihat kepada anak yang baru ini mengenai oh nanti ketemu kumpul dengan ini loh, tolong kayak gini-gini. Ada nggak sih wejangan ataupun nasihat buat Teman-teman yang baru teman-teman datang yang baru tuh. datang kayak gitu. Iya, buat teman-teman yang baru datang biasanya kan masih belum tahu nih gimana kumpul dengan orang-orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Bahkan mungkin mereka kan belum kenal dengan kita juga gitu Iya. sebagai Canggung pasti ya. orang tua di asrama. Nah, di situ kita istilahnya mengajarkan mereka, di sini kita panggil papi sama mami. Nah, itu istilahnya terbentuk satu konsep kekeluargaan. Keluarga Nah, akhirnya ya. jadi kalau kakak kelasnya itu dipanggil kakak, walaupun usia mereka lebih tua daripada kakak kelas mereka, tapi mereka harus panggil kakak gitu. Oh, ada yang seperti itu ya, Ci? Ada. Diajarkan seperti itu. Iya.
Jadi walaupun beda-beda kita ini keluarga di sini. Iya, Ada papi betul, mami betul. dan ada kakak, ada adiknya. gitu. Saya tuh dulu juga pernah tinggal di asrama ya. Waktu kuliah tuh kan 1 tahun saya tinggal di asrama. Dan itu mengalami banget gimana rasanya berkumpul yang biasanya sebelumnya sama keluarga kan ya di rumah. Kemudian tinggal di asrama tuh yang sama teman-teman yang kita nggak tahu tuh latar belakangnya seperti apa. Macam-macam. Dan itu rasanya Macam-macam. awal masuk itu kayak aduh kok gini ya, aduh nanti gimana ya, makannya gimana, sekolahnya gimana, pasti banyak banget yang dipikirkan gitu ya. Kalau misalkan dari papi mami sendiri di situ ya, kegiatan atau hal apa sih yang di-create di asrama itu sampai bikin mereka tuh bisa bersatu gitu? Semakin ngeblend gitu ya, semakin apa ya? Mereka macam-macam tapi bisa akhirnya semakin menyatu. Menjaga. Ya macam-macam sih kita bikin kegiatan ya, selain kegiatan rohani lah. Istilahnya ada kegiatan juga di asrama seperti kita makan-makan bareng gitu. Kenapa saya tidak diundang di situ ya kan? Mau balik lagi SMA atau SMP itu? Makan-makan bareng. Terus bersih-bersih bareng, gitu. bersih-bersih asrama. Nah, mungkin dalam masa pandemi ini juga kita punya kegiatan juga yang sering kita adakan. Ya, walaupun di sana juga macam-macam kegiatan itu ya. Salah satunya kemarin itu kita sempat menampilkan beberapa penampilan dari anak-anak, walaupun ya cuma kita aja, tapi mereka sih bisa belajar gitu. Seperti misalnya dari suku Papua itu bisa menampilkan, menceritakan legenda Jawa. Wow, keren banget. Mereka bisa belajar gitu ya. Iya. Bisa belajar. Berarti mereka Itu tidak contoh hanya salah mengerti satunya. kebudayaannya Kebudayaannya. sukunya sendiri. Mereka Iya. akhirnya cara bisa bergaul. Mempelajari Iya. dari budaya Pelajari. lain juga. Apalagi kan sekarang masa pandemi ini kan anak-anak stay at home. Iya. Yang ini kan stay at asrama ya. Nah, pasti Nggak papi kemana-mana, maminya nih, ya. papi maminya yang bikin acara apa ya yang biasa buat ngeraketin lagi lah istilahnya ya. Tapi iya sempat sih saya lihat Instastory-nya teman-teman itu ya, teman-teman di asrama. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada yang bikin ngakak gitu kan. Ya lucu-lucuan lah, misalnya Lucu-lucu. seru-seruan lah gitu maksudnya ya kan. Dengan tujuan untuk menyatukan mereka gitu ya, dengan Iya. berbagai daerah atau berbagai asalnya mereka akhirnya bisa latar belakangnya. bisa saling sama-sama gitu ya, untuk saling menghargai, menghormati. Tapi kenapa saya selalu ini cari masalah ya, maaf ya. Maaf ya. Kan namanya dari suku Jawa. Bener. Mas Allah. Kan kalau tadi di asrama baik-baik aja, nggak ada yang namanya problem masalah Sama rasis teman-teman. atau suku. Iya. Ada nggak yang curhat ataupun mami ini tahu mereka itu di luar asrama, kan mereka juga sosialisasi juga nggak hanya di asrama ya, juga di sekolah ataupun mereka waktu pergi gitu kan, jalan-jalan atau apa. Mereka pernah cerita ataupun mami ini pernah dengar kalau mereka itu mengalami bukan kayak penolakan ataupun kayak ih apa sih kayak gitu loh. Pernah sih, ada yang cerita ketika mereka berada di sekolah gitu, nggak jauh-jauh lah. Ketika mereka berada di sekolah gitu, ada teman-temannya gitu yang suka nyindir atau mungkin ada misalnya ada satu kelas sedikit atau masalah sedikit dengan teman kelasnya, langsung disinggung, kamu ini kan cuma pendatang, kamu cuma dari ini nih, kamu kan bukan asli di sini. Gitu Jadi ya. seperti itu. Jadi mereka kan sedikit jengkel dan curhat. Curhat. Gimana caranya cewek ini menguatkan mereka? Iya. Itu acara lain. Nyari jawaban. Contohnya si Yeni nih, anaknya gitu kan. Oh ya, ini contohnya aku anak asrama yang habis curhat sama Iya. Mami, tadi di sekolah itu loh teman-teman aku loh. Iya, aku juga tadi waktu jalan-jalan ke Batos tuh aku masa ada yang nyindir, Iya, terus Mami. ngeliatin kayak nggak enak gitu. Ini Gimana Mami? Aku besok besok nggak sekolah aku juga nggak mau jalan-jalan lagi wes. Uangku kurang Mami mau beli. Beda Ini udah serius ini. Serius, Mintawan ini udah jajan. enak loh ini jalurnya. Udah bener gitu ya. Gitu. Silakan. Terus gimana Mami kalau Cara menanggapi anak remaja zaman sekarang yang mengalami Seperti masalah itu. gitu.
Yang pastinya yang pertama sih ya kita pasti mendukung mereka, menguatkan mereka ya, kita memberikan pemahaman mungkin yang pertama dari segi rohani mereka dulu. Kita sampaikan kalau kita semua ini sama loh, segambar dan serupa dengan Allah seperti itu. Gak ada bedanya, walaupun mungkin mereka kita sama mereka itu berbeda suku bangsa, berbeda ras, warna kulit, atau mungkin bentuk mata, ada yang sipit, ada yang belok dan lainnya, tapi ada yang lurus, ada yang lurus, tapi ya kita tetap serupa dan segambar dengan Allah. Itu pastinya yang pertama ya, itu saya menguatkan mereka di situ. Tapi masalah yang pernah diceritakan nggak sampai berlarut-larut kan, maksudnya nggak sampai wah ini ya mungkin ya jangan sampai sih ada penanganan khusus, pukul-pukulan atau enggak kan ya. Enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Ya selama ini enggak pernah rasis. Kalau misalkan saya mau nanya ini sama Mami asrama ya. Yang namanya anak asrama itu kan mereka sekarang masih ada di fase remaja ya Mami ya. Mereka mencari jati diri ya. Bagaimana tanggapan Mami ketika melihat kasus di luar sana mungkin ada pemuda atau remaja yang mendapatkan kasus rasisme? Menurut Mami sendiri, pandangan Mami bagaimana tentang kasus rasisme sendiri? Tentang kasus rasisme yang mungkin menjatuhkan mereka anak-anak remaja ya, mungkin harusnya ada orang-orang yang bisa menguatkan mereka, misalnya pembina-pembina rohani atau kakak-kakak rohani mereka yang keluarga, apalagi keluarga mereka yang bisa menguatkan kalau udahlah kita ini semuanya anak-anak Tuhan, diciptakan segambar dengan Allah, dan Tuhan Yesus itu loh mati buat kita semua, bukan buat mati untuk suku tertentu saja, bukan buat untuk misalnya suku Batak aja atau suku Papua aja atau suku Jawa saja, enggak, tapi Tuhan Yesus mati kan untuk kita semua, seluruh dunia. Luar biasa ya jawaban Mami ya. Iya. Wah, aku langsung hening ya. Kalau sekarang nih Mami kegiatan di asrama nih, kita balik lagi ke topik anak asrama nih ya. Yang sedang giat dilakukan hari-hari ini nih buat ngisi kekosongan selain kegiatan itu tadi, cara belajar mengajar mereka itu kayak gimana Mami di asrama? Kan sebagai saya kan teman-teman dari pemuda remaja kan juga nggak tahu nih, misalkan di asrama tuh sebenarnya prosesnya gimana sih? Kalau makan apa di kamar kah atau gimana gitu? Nggak boleh ya? Itu makan di ruang makan. Makan di ruang makan. Kecuali kalau sakit gitu. Misalkan Mami boleh ceritain sehari itu kegiatan mereka apa? Dari bangun tidur kayak sampai tidur lagi gitu. Cerita gitu gini ya. Mungkin kegiatan apa yang lagi di-create gitu ya. Ya kalau bangun pagi ya doa pagi. Sama-sama itu. Sama-sama masih doa pagi. Sarapan ya bareng pastinya. Belajar. Kan libur ini. Oh iya, naik kelas nih sekarang. Libur kenaikan kelas ya. Mau masuk ini ya. Nanti kalau sudah tahun ajaran baru. Oh gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang seru pastinya. Tapi memang tujuannya untuk menyatukan mereka. Betul. Ini Mami hadir juga. Kalau tadi saya dengar gitu ya, apa yang Mami sampaikan buat kita itu sebenarnya ini pelajaran bukan buat anak muda aja, tapi juga untuk orang tua, untuk orang-orang yang punya anak-anak gitu ya, untuk bisa mendidik bagaimana bisa menerima siapapun teman kalian. Iya, gitu. betul. Latar belakang teman kalian itu seperti apa? Kalian harus terima dan bisa berteman dengan siapapun gitu ya. Iya. Aduh. Luar biasa nih Bincang Camu sore hari ini. Kita dapat banyak pelajaran, gak hanya dari teman-teman asrama saja, tapi pesannya berlaku buat semua sobat LRE yang nonton. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri segmen ini. Gitu. Apa ya? Stop rasisme. Itu penting. Hidup. Itu penting. Stop rasisme. Mungkin artinya Mami ini waktu dengar ceritanya itu sedih juga gitu. Iya, gini sih kan saya juga pendatang, Mas. Betul. Iya, betul. Kayak Jadi gini sih gitu ya. Merasakan, tapi ya itulah mungkin bagian kita juga untuk menguatkan mereka. Kalau kita semua juga harus saling mengasihi, walaupun teman-teman mereka di luar ya berbuat seperti itu ya, tetap harus mengasihi. Tetap mereka. saling mengasihi. Menghargai juga ya. Menghargai dan menguatkan serta mendukung yang sudah mengalami gitu ya. Luar biasa bincang
Camu. Sore hari ini. Sore hari ini. Sebenarnya ada istilahnya tadi ya. Apa? Apa tadi? Bahasa sore gitu. Oh iya ya. Bagi kisah Sobat Elre. Oh gitu, lupa tadi. Udah mau habis baru keinget tuh. Kenapa kita nggak ada yang baca? Bagi kisah Sobat Elre. Terima kasih. Terima kasih ya. banyak. Buat kisah inspiratifnya. Tuhan memberkati. Amin. Mami. Semoga sehat-sehat Juga. terus pelayanannya di asrama. Sama Si Karen. Carmen. Kok Karen anaknya sih? Oke. Ingat yang Carol. Iya. Sama Clara. Papi Juga. Papinya juga sehat-sehat terus. Kita berbeda tapi nggak rasis loh. Iya benar-benar kita berbeda tapi nggak rasis. Bener kan papi sama mami ya? Papi Mami ini beda loh ya. dan punya anak yang banyak ya. 122 berarti hitungannya. Iya 120 anak sama 2 anaknya sendiri. Betul kan, itu nggak mudah. Jadi loh. tamu kita ini memang pas sebenarnya ini ya. Benar-benar bagaimana dia itu Pami dan Mami ini bisa memberikan contoh. Berikan contoh, berikan teladan. Gak perlulah rasis, buktinya ini loh sepasang. Nah, Gitu kan. Iya. Woi, tepuk tangan anak-anak. Nanti anak asrama tuh udah sorak-sorak gitu ya. Oke deh. Terima kasih buat Sobat Elre dan juga buat Mami pastinya ya sudah mendengarkan terima segmen kasih Bincang banyak. Camu ini. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Ada segmen apa lagi ya? Kita tunggu aja Tunggu ya. aja. Tetap aja di Elohim Radio. Kembali lagi di Elohim Radio. L Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Wow, kita tadi sudah bincang camu sama Mami Asrama. Ha-ha. Gitu ya. Asrama. Kisahnya sungguh luar biasa ya. Dan Sharing juga bisa- pengalaman yang luar biasa banget tuh. akhirnya dari situ mungkin teman-teman yang ada di rumah akhirnya bisa belajar. Nih, yang beda-beda suku aja akhirnya bisa belajar untuk bisa menyatu gitu ya. Menyatu. Luar biasa loh. Kenapa mesti pecah-pecah? Wah. Emang pecah belah? Lagi dong apaan? Emang bibir pecah-pecah. Nggak dapet ya. Enggak ada. Ya kalau ngomongin soal rasisme sih memang kalau dipikir-pikir ya untuk apa sih kita mesti memecah belah gitu kan? Iya. Kenapa sih kita mesti emosi ya kan? Ya apalagi kalau kita itu bercandanya gitu kan. Waduh. Nah, tuh. Iya. Nah, tuh. Siapa tuh? Bercandanya kebangetan atau akhirnya bercanda itu mengarah ke rasis atau memojokkan salah satu suku. Itu kan nggak baik Nggak gitu baik ya. banget. Apalagi memang kita anak muda nih, akan asal ngomong, "Weh, Iya, apalagi kalau bercandaan tuh kan yang namanya orang bercanda itu pasti udah fisik betul. kurangi fisik." Nah, fisik itu dalam arti ini keriting nih atau Ih putih nih, ih hitam nih. Itu contoh. contoh gitu ya. Yang Karena tidak aku boleh juga ditiru. mengalami dulu loh. Jadi waktu aku merasa kenapa sih teman-temanku ini rambutnya lurus gitu ya. Kok aku keriting gitu kan, terus agak gelap gitu. Ternyata keluargaku, orang tuaku itu memang asalnya dari timur gitu kan. Oh ya. Ya sudahlah gitu. Saya dulu juga punya pengalaman sih. Nah, Ini pengalaman waktu main bola. iya. Main bola, dibayangin main bola jadi kiper. Ada tuh sama Mas Charles dulu. iya. Ya kan waktu lomba gitu kan. Itu supporter belakang bilang, "Ayo masukin, kipernya lagi tidur." Hah, tidur? Oh maksudnya? Tidur. Oh Iya, gitu gitu. ya. Waduh, duduk. Ya. Kalau sekarang sebenarnya udah nggak relevan sih. Nah, Iya. gitu ya kan. Nggak usah lah kayak gitu. Gak sih usah ya. kayak gitu. Kita mengikut beda-beda. Ini kita bertiga beda-beda loh. Iya. Enggak dong. Tapi ya biasa-biasa aja gitu. Kita bersatu malahan Bersatu. nih. Gimana cara ini biar bagus nih? Kalau kita belajar tentang rasisme, pasti ada poin-poin ya. Gitu Sebagai ya. anak Tuhan nih ya Betul. pastinya. Yang pertama, Emang apa yang pertama? Yang pertama kita mesti tahu kalau kita ini diciptakan, teman-teman kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Kalau teman-teman baca nih di Kejadian 1 ayat 27, ya kan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. jadi apapun rasnya, apapun sukunya, semuanya itu ciptaan Tuhan dan segambar dengan Allah. Dan ya. pastinya nih, poin kedua adalah kita tuh di hadapan Tuhan tuh setara.
Artinya tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, bahkan dari suku. Ada satu kita di Alkitab itu yang menceritakan ketika orang Kristen itu dia dibeda-bedakan berdasarkan kastanya, berdasarkan kemampuan finansialnya lah istilahnya. Ada di Galatia pasal yang ketiga ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Menurut ayat tersebut itu kan apapun status sosialnya, kita tuh setara di hadapan Tuhan, kayak gitu. Dan itu kita diciptakan oleh Allah, segambar serupa Allah, dan kita setara. Dan kita juga diajarkan. Setelah tahu seperti itu, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Betul. Luar biasa. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Matius 22 ayat 39. Kita diperintahkan sebagai anak Tuhan untuk saling mengasihi sesama. Tanpa membeda-bedakan ras ataupun golongan atau suku. Sesama itu kan berarti bukan tentang sesama kita, bukan loh ya sebenarnya. Tapi orang-orang lain juga kan. Iya, dengan gitu kan. Bermacam-macam apa namanya? Ini apa namanya ya? Lingkungan kita yang ada. Latar belakang kita. Tapi bukan hanya itu aja sih, memang sama kayak tadi yang di mention sama Mami Weni. Mention. Tambah lagi baru loh, ya kan? Iya, di episode ini aja ya. Aku hari ini belum ngomong relate. Ini udah barusan. Oh iya. Udah, nggak usah dibahas lagi, bosen saya. Yang dibilang sama Mami Weni, ya kan? Kristus tuh datang bukan buat satu golongan aja, dan juga mati bukan buat satu golongan aja, tapi buat semuanya. Ya Kristus kan? Sudah mati untuk semua orang. Iya, dan yang pastinya diskriminasi itu dia hanya akan bisa dilebur oleh karena kasih. Karena kan kita sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib buat menebus kita kan oleh dasar kasih pastinya kan. Dan tugas kita sebagai anak muda pastinya kan kita harus menyebarkan kasih yang sudah Tuhan kasih buat orang lain. Dan itulah yang bisa meleburkan artinya diskriminasi atau sebuah kata rasis itu tadi pastinya. Kalau seandainya aku ngerasain ya, mungkin aku ngerasain ditolak ataupun merasa disingkirkan. Tapi kita harus tetap memberikan kasih. Iya, betul. Itu sih, anak-anak teman-teman pemuda remaja, mungkin kalian waktu di sekolah ataupun di lingkungan kalian tidak diterima oleh masyarakat ataupun oleh kelompok tertentu karena kita beda. Dianggap beda, dalam tanda kutip. Nggak perlu yang namanya minder, nggak perlu yang namanya menyerang. Kita serang balik. Jangan. Nggak usah diserang. Tapi malah kita harus menunjukkan kasih. Wow, kalau seandainya bangga dengan identitas sendiri juga pastinya ya. Harus, sebentar, ada teman saya tadi. Anda ngapain? KASI. Itu masih besok. Sunday Funday ya. Kasih gitu kan. Saling mengasihi. Saling mengasihi lah. Betul. Wow. Iya, luar biasa banget. Semoga teman-teman Sobat Lere dimanapun kalian berada saat ini, yang nonton pastinya ya, menangkap banyak hal yang topik yang lagi hangat dibicarakan bukan hanya di Indonesia. Ini topik yang dibahas sama seluruh dunia pastinya ya. Bagaimana kalian sebagai anak muda menanggapi kasus-kasus tentang rasisme ini pastinya di lingkungan kalian, di lingkungan pertemanan pastinya ya. Betul, apalagi kita beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang salah jurusan, ya kan? Nanti kalau kita udah masuk ke kuliah, ke bangku SMA atau SMP, kita ketemu dengan orang-orang yang macam-macam gitu kan di sana ya. Jadi kita ketemu sama teman-temanku dulu, ada yang dari Blitar gitu dengan Jawanya beda dengan Jawa yang ada di Malang ataupun di Surabaya. Soalnya kayak apaan sih gitu. Maka kadang aku dulu pernah, aku pokoknya nggak mau temenan sama mereka gara-gara bahasa ataupun mungkin gara-gara budaya mereka beda. Ya salah juga, itu salah. Itu jangan sampai terjadi sama teman-teman. Terjadian seperti itu gitu ya. Karena kita harus ingat di ayat terakhir kita sore hari ini di Matius 5 ayat 43 sampai 45, saya bacakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia. Mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Betul banget. Itu ayat kita terakhir Sore hari ini. Betul, betul. Sebelum kita tutup mungkin ya, jangan sampai, jangan pernah kita beri tempat untuk rasisme. Stop rasisme. Stop rasisme. Waduh. Jangan sampai bahkan terucap juga tuh dari mulut kita. Ada ujaran kebencian. Sebagai anak muda, tolong jangan. Iya. Sudah banyak kejadian seperti itu, akhirnya viral, akhirnya mereka, ya hukum di Indonesia pun juga melindungi ya. Akhirnya mereka ditangkap, akhirnya juga proses hukum dan sebagainya. Jangan Iya. sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu Ya, ya. rasisme itu bukan hanya soal topik untuk orang dewasa, bukan. Tapi juga dari kita anak-anak remaja itu juga seharusnya menjadi concern yang perlu difikirkan juga, Iya. ya kan? Dan juga ini bukan topik main-main. Karena keberlangsungan generasi kita nanti itu, ya mereka melihat contoh-contoh saat ini. Iya, Betul kan ya? Jangan sampai pembelajaran yang kurang baik di zaman dahulu itu kita Diberlakukan bawa, lagi ya, tuh di generasi diberlakukan yang sekarang. Yang sekarang. Dan pastinya buat teman-teman semuanya Sobat Lari di rumah, buat menambah wawasan kalian nih pastinya kan. Betul. Setiap hari kita tuh udah dikasih loh di elohim.id renungan buat umum, remaja, pemuda, dan juga buat anak-anak sekolah minggu. Di situ banyak banget topik-topik yang dibahas pastinya. Tema-tema yang bisa menguatkan iman kita, yang semakin setia dan taat. Iya, didengerin tuh kan ada recordnya, ada Ya, recordnya itu. betul. Saya selalu dengerin. Wah. Dan jangan lupa juga besok pagi ada ibadah umum ya, umum online jam 7 pagi. Yuk kita ibadah bersama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Ya juga dilanjutin jam 8.15 kalau mau gerakan bareng KASIH. Nah, itu di Sunday Fun Day, teman-teman. Oke. Yuk, ingetin ya teman-teman semua, teman-teman sekolah minggu untuk kita nonton bareng, gerak bareng, memuji Tuhan bareng di Sunday Fun Day jam 8:15. Ya, Iya. sekali lagi ingat teman-teman semuanya, kita diciptakan untuk menjadi terang dan garam. Iya. Menjadi berkat bagi semua orang, bukan Betul. menjadi musuh, bukan semua orang itu ya. Yuk kita ubah kondisi, pola pikir bangsa Indonesia, mulai dari kita terlebih dahulu. Betul. Stop rasisme, spread your happiness. Asik. Oke, selamat sore pendengar setia Elohim Radio, Sobat Ere. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati. Sinanggar.
selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan